Dereng titiang lantur-lantur, mawali malih ring titiang ratu serang sami, lunasi ring ida susun maka sami pemekas, ida betara sana menenggas tanah iri kiring prayang dua ring bud, mogi-mogi napi sana pacang kemargeang, rahina kadimangkin sida pemargi antar, labda karya sida-sida ring don, menduluan untuk pengasung karo panganjali. Om Swastiastu. Kaping ajang, ring para narawakil, utawi narasumber maka kalih yang sudah berkenan meluangkan waktu dan nantinya kita akan ajak menyumbangkan sari-sari pemikirannya di dalam kegiatan kami di Jana Hitam Mandala Ubud ini di dalam Rembuk Sarasastra yang seperti tadi disampaikan oleh Codi Bayu, di mana acara Rembuk Sarasastra pada hari ini sudah memasuki edisi yang ke-45. Jadi hampir 5 tahun kami sudah menggelar acara ini secara berkala setiap bulannya. Yang seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan dengan nunas doa restu daler di pengunjung tahun kita di Jana Hitam Mandala di kegiatan Festival Ubud Campuran Budaya kita mampu merampungkan apa yang kita diskusikan setiap bulan ini menjadi satu buah buku, yaitu Sarasastra yang kelima, yang merupakan pusparagam pemikiran dari para narasumber terkhusus di kebudayaan Bali. Taler Reng Tuaji, pindah ke moderator, semua juga, semua taler sampun meluangkan waktu, pacang enteran dan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Bapak Ibu dimanapun berada, pemekasnya ini para pemirsa sane pacang miarsa yang acara niki lintang ring platform YouTube kami di Jana Hitam Mandala Ubud. Berbahagia kami kembali hadir pada sore hari ini dengan mengangkat tema di tahun ini seperti yang sampaikan tadi, yaitu ketahanan pangan. Jadi kita ketahui bersama masyarakat adat khususnya di Bali merupakan tulang punggung, memainkan peran yang sangat vital sekali dalam penguatan pangan di Bali niki. Nah, ada banyak lembaga-lembaga adat, desa adat terutama, ada lembaga subak dan lain sebagainya yang akan menjadi motor daripada kegiatan ini di dalam meningkatkan ketahanan pangan kita. Harapan kami dari Yayasan Jana Hitam Mandala nanti para narawaki atau narasumber kekalih de mepaice atau memberikan sharing pengalaman, sharing ilmu dan juga sari-sari pemikirannya kepada kami semua agar supaya apa yang kita lakukan di tahun ini yang terkhusus pada tema ketahanan pangan mampu memperkaya daripada pusparagam pemikiran daripada buku Sarasastra yang kelima yang akan kita astungkara bisa rampungkan di akhir tahun di kegiatan Ubud Campuran Budaya yang akan datang niki. Untuk mempersingkat waktu, titiang nentenak pacang makeh malih maturing idarane sareng sami pemekasnya nih iring piar sayang, mari kita saksikan bersama-sama dari kedua narasumber yang akan membawakan materinya masing-masing. Mudah-mudahan pada kegiatan ini apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan dapat juga berkontribusi untuk pemajuan dan juga penguatan kebudayaan Bali, terkhusus di tahun ini kita membahas tentang pemberdayaan ketahanan pangan. Arti dari serang sami di tiang pinake Manggaleng ngwalaning semeton sareng sami ring Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud nenten salit teler ngelusur ke ngagung pengampura minapter di sejeron di tiang nyangre kuenten acara kedimangkin wenten sanes enten manut ring sejeroning pengarsa ring sejeroning pekarsa duwe di tiang malipisan ngelusur ke ngagung pengampura mogi-mogi napi sane pacang kemargiang kadimangkin sida margi antar labda karya pamekasnya nih wenten pengitohipun amuniko sida tidak matur pinake penguntat denatur sinapitang untuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Oleh yang tidak boleh. Bapak Ibu para peserta Sarasastra seri yang ke-45, kita akan memulai satu diskusi kita, ya. Tentu ini satu
momen yang menarik ya, karena hari ini kita kedatangan kedua narasumber yang tidak rasa berkompeten di bidangnya, dan diskusi ini perlu saya sampaikan bahwa akan dipandu, dan saya perkenalkan ya, dipandu oleh Ida Bagus Oke Manobawo, Sekretaris Yayasan Janahita Mandala, yang juga kebetulan beliau sebagai penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali. Waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya kepada Ida Bagus Oke Manobawo untuk memandu jalannya acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Selamat sore kami ucapkan kepada segenap pemirsa yang mungkin akan mengikuti acara Rembug Sastra pada sore hari ini. Tidak lupa saya, Ida Bagus Oke Manobawo, mengajak untuk kembali memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat rahmat beliaulah kita dapat bertemu kembali pada sore hari ini, tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Dalam acara Rembug Sastra dari Yayasan Janahita Mandala Ubud, di mana pada sore hari ini tidak terasa kita sudah memasuki seri yang ke-45, yaitu dari tahun 2000, di mana pada sore hari ini juga merupakan seri yang ketiga di tahun 2025 ini, di mana kita di Yayasan Janahita Mandala Ubud pada tahun 2025 ini mengangkat tema payung, yaitu literasi pangan Bali. Nah, tentunya dalam gelaran-gelaran yang kami lakukan di Yayasan Janahita Mandala Ubud ini akan mengangkat berbagai macam tema keterkaitannya dengan bagaimana ketahanan pangan tersebut dapat kita capai bersama. Yang pertama, pada hari ini juga kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang nantinya akan memberikan sari-sari pemikiran beliau sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Amerta Dibya Dresta, di mana kearifan adat Bali di dalam penguatan pangan. Nah, pada sore hari ini yang terhormat kepada kedua orang narasumber, yang pertama yaitu adalah Profesor Dr. Insinyur Gede Sedana, MSc, MMA. Beliau ini adalah Rektor Universitas Dwi Jendra Denpasar, di mana saya membaca CV beliau, dari pengalaman beliau yang luar biasa, berbagai banyak pengalaman beliau, tentunya nanti akan kita ajak berdiskusi membahas bagaimana kearifan lokal Bali di dalam penguatan pangan, di mana ketahanan pangan ini tentunya merupakan salah satu sektor penting di dalam kehidupan manusia, selain halnya papan dan juga kebutuhan lainnya, di mana sektor pangan ini adalah kunci daripada kehidupan manusia pada zaman ini. Dan yang kedua yaitu yang sudah barangkali tidak asing lagi, beliau adalah Ida Bagus Purwosidemen SAG MSI. Nah, beliau ini adalah seorang akademisi di Universitas Indonesia Denpasar, dan pada saat ini beliau juga merupakan petajuh di Benese Agung MDA Provinsi Bali. Nah, tentunya dari kedua narasumber ini nantinya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya peranan adat di dalam penguatan daripada pangan itu sendiri. Baiklah, kita akan panggil kedua orang narasumber kita. Sedang persilahkan kepada Pak Prof dan juga Tu Haji mangdane sida melinggih rengajeng. Baiklah pemirsa yang berbahagia dari manapun menyaksikan
acara Rembuk Sastra pada sore hari ini. Tentunya kita berharap banyak dari kedua orang narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama untuk nantinya dapat menggali sari-sari pemikiran guna kita nanti untuk tujuannya tiada lain adalah bagaimana usaha-usaha yang dapat kita lakukan, dapat kita tempuh di dalam penguatan pangan, khususnya kita berbicara masalah kearifan adat Bali. Karena bagaimanapun antara pangan, di mana pangan disuplai oleh petani, di mana kita di Bali juga mempunyai sebuah sistem pertanian yang kita kenal dengan nama subak. Subak ini juga tidak bisa lepas daripada keberadaan desa adat itu sendiri. Karena bagaimanapun sekarang ini antara dua lembaga adat yang kita miliki, yang satu lembaga adat yang berupa desa adat sebagai sebuah pemertahan kebudayaan, dan subak sendiri bagaimana dengan sistemnya mempertahankan keberadaan irigasi sebagai salah satu dasar pokok daripada pertanian tersebut. Di mana kalau kita berbicara masalah adat dan juga subak sebagai sebuah entitas pertanian, itu tidak lepas daripada tiga kerangka yang kita anut, di mana di dalam aturan desa adat maupun aturan subak kita mengenal adanya sukerte tate pariangan, sukerte tate pelemahan, dan juga sukerte tate pawongan. Nah tentunya dari ketiga unsur ini tentunya tujuannya adalah sukerte itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan kekertan di dalam kehidupan kita di Bali, khususnya di dalam tujuannya nanti di dalam penguatan daripada pangan itu sendiri. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memberikan waktu kepada Pak Prof. Sedana, di mana beliau menuangkan sari pemikiran beliau yang berjudul Mengembangkan Subak untuk Mewujudkan Daulat Pangan. Nah, mungkin 20 menit dari sekarang Pak Prof. Silakan Bapak memaparkan sari-sari pemikiran Bapak terhadap apa yang telah Bapak tuliskan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Om Swastiastu. Jadi ini merupakan satu apresiasi bagi saya secara individu dan juga bagi lembaga Dwi Jendra University yang berada di bawah naungan Yayasan Dwi Jendra, bahwa pada hari ini kita bersama-sama mengupas tentang adat dan juga pangan. Ini kalau tadi disampaikan, pangan ini merupakan satu hal yang sangat penting, sangat mutlak harus disiapkan, karena dalam istilah yang paling keren, pangan itu adalah hak asasi manusia gitu. Dan ini memang sejak dahulu, sejak manusia ada, mereka perlu pangan. Tidak akan bisa ada kehidupan kalau tidak ada pangan. Tetapi pangan itu tidak akan ada kalau tidak ada alamnya gitu. Nah, alam ini ada banyak sekali komponennya, dan pangan itu tidak akan bisa ada kalau tidak ada orangnya gitu. Jadi ada alamnya, ada orangnya, kemudian pangan itu tidak akan ada kalau tidak ada teknik untuk menghasilkan pangan. Jadi ada budaya bertani pada zaman itu gitu. Sehingga bagi saya budaya pertanian yang ada di Bali ini merupakan salah satu pilar budaya Bali, selain tadi disebutkan desa adat. Kemudian ada agama Hindu gitu. Jadi inilah yang pilar-pilar yang memang harus kita jaga, kita pertahankan gitu. Nah, sehingga saya memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Pak Wayan Koster, bahwa beliau selalu menyampaikan di dalam visinya itu adalah Satkirti Loka Bali gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam visi Bapak Gubernur ini yang sangat mulia ini adalah tegas untuk menjaga unteng alam Bali. Jadi alam kita ini harus dijaga. Kemudian siapa lagi yang harus dijaga? Manusia Bali. Kemudian budaya Bali.
Jadi 3 komponen ini ada alam Bali, ada manusia Bali, dan ada budaya Bali. Nah, apa dasarnya adalah jelas Satkirti gitu. Karena dia bagi Pak Gubernur dan kita memang harus melakukannya bahwa Satkirti itu adalah sumber kesejahteraan dan kebahagiaan gitu. Kalau kita bisa menjaga semuanya itu gitu, baik bahagia, sejahtera dalam skala demi skala. Dan saya kira semua sudah paham apa yang menjadi bagian dari Satkirti itu yang dimulai misalnya dari Atmakirti, dan ada satu kata yang sangat patut kita gaungkan mulai saat ini sampai ke depan termasuk kepada cucu atau generasi-generasi kita ke depan, bahwa dalam Atmakirti itu kita memunculkan ada 2 kata kunci, penyucian dan pemuliaan. Misalnya kalau Atmakirti itu untuk Atma kita harus sucikan. Segara Kirti, segara pasih. Nah ini juga kita harus jaga. Karena ini adalah siklus dari hidrologi. Mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Sehingga penyucian pun juga dilakukan di segara. Kemudian ada Danau Kirtinya itu di hulu. Itu nanti ada kaitannya dengan sungai, sumber-sumber air. Kemudian ada Jana Kirtinya, kemudian ada Jagat Kirti, ada Wana Kirti. Nah, 6 komponen inilah yang memang harus kita sucikan. Kita harus muliakan. Jadi sucikan dan muliakan. Sepanjang kita mampu mensucikan dan memuliakan komponen-komponen dari Satkirti ini, disitulah kita akan mencapai satu kebahagiaan, kesejahteraan skala demi skala. Tetapi ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi Pak Gubernur sudah menyiapkan, ini loh visi ke depan. Jadi namanya juga visi, berarti ini yang harus kita sasar. Gitu. Dan sementara visi ini sudah mulai terbukti akan bisa terwujud. Entah nanti tahunnya, tetapi ada tahapan-tahapannya. Sehingga ada misi-misinya. Nah, pengalaman kita di Bali COVID-19. Pada waktu itu kita gencar sekali dengan pembangunan pariwisata, kemudian COVID mulailah anjlok, orang kembali bertani. Nah, muncullah kemudian ekonomi Kirti Bali. Artinya apa? Artinya kita jangan terlalu bertumpu pada satu sektor pariwisata. Lalu apa yang harus dilakukan? Mari kita bangun Bali ini. Yang penting membangun Bali harmoni dengan alam. Jadi kuncinya adalah harmoni kita dengan alam, kemudian jaga kearifan lokal. Jadi kalau kita sudah bicara pada budaya, ada kearifan lokal yang memang harus kita jaga. Landasannya kembali bahwa kearifan lokal yang paling kita miliki nanti itu adalah Satkirti itu sendiri gitu. Nah, karena ujung-ujungnya juga kesejahteraan dan kebahagiaan. Dijabarkan lagi dalam lebih aktual oleh Bapak Gubernur kaitan dengan topik hari ini bahwa ada sektor unggulan dari ekonomi Kirti Bali. Apa sektor unggulannya? Nomor 1 adalah pertanian arti luas dengan sistem pertanian organik. Nah, ini prioritas utama dari 6 prioritas. Nomor 1 adalah pertanian organik. Artinya apa? Artinya Bapak Gubernur memang benar-benar kembalilah kita ke alam. Kenapa pertanian organik? Karena pertanian organik ini sangat syarat sekali dengan budaya-budaya Bali. Tidak menggunakan racun, tidak menggunakan pestisida, ataupun zat-zat kimia lainnya. Kalau kita ibaratkan tanah yang kita miliki, apakah itu di lahan sawah, apakah itu di perkebunan, itu adalah bagian dari Ibu Pertiwi. Pertiwi kita jaga. Kalau misalnya di sawah, kita mengenal ada Dewi Sri. Kita bisa bayangkan, kalau kita meyakini Dewi Sri itu ada di lahan sawah kita,
lalu kita memberikan satu makanan yang sifatnya racun, katakanlah itu melalui pupuk yang kimia, pestisida pun yang kimia sintetis, nah ini sama saja kita meracuni Dewi Sri. Kita memang paham bahwa Dewi Sri tidak akan berbicara kenapa saya diracun, pasti tidak. Tetapi Dewi Sri hanya bisa mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Dewi Sri? Kalau kita tidak bisa menjaga alam kita. Pertama, ada gejala pertumbuhan tanaman padi tidak bagus. Ada degradasi dari lahan. Jadi karena terlalu sering menggunakan pupuk-pupuk kimia sintetis, maka lahan itu dia akan menjadi keras. Tidak menjadi subur, terdegradasi kesuburannya. Kemudian apalagi? Serangan hama penyakit. Nah itulah yang diingatkan kepada para petani kita. Kembalilah ke alam, back to nature. Nah, sehingga ini yang diperkuat lagi oleh pemerintah Provinsi Bali gitu. Tahun ini didorong pertanian organik. Meskipun ada juga sektor-sektor lain gitu. Ada kelautan, kemudian industri, IKM sampai pada pariwisata. Semua ada. Kenapa semua ada? Karena semua akan memiliki hubungan yang sangat erat. Apakah ada hubungan pertanian dengan pariwisata? Sangat erat. Hubungannya yang positif ada, hubungannya yang negatif pun juga ada. Makanya sering sekali terjadi satu percakapan begitu terjadi kemunduran dalam sektor pertanian, orang-orang ini gara-gara pariwisata. Sebenarnya bukan gara-gara itu. Mungkin disebabkan karena pertanian belum bisa merespon, belum bisa mengantisipasi cepatnya pembangunan pariwisata. Kenapa? Ada banyak sekali faktor-faktornya yang nanti mungkin bisa kita diskusikan gitu. Nah, dari visi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, dalam aspek alam itu sendiri, nah ternyata ada persoalan-persoalan termasuk tantangan-tantangan ke depannya gitu. Jadi yang pertama misalnya mulai ada yang namanya lahan sawah mulai berkurang karena konversi. Kemudian kesucian alam sudah mulai ternoda. Luas kawasan hutan sudah mulai berkurang. Sumber-sumber daya air, baik itu dari sisi kuantitas dan kualitasnya sudah mulai menurun. Kenapa? Karena ulah kita yang tidak menjaga alam itu. Itu dari sisi alam. Lalu manusianya kalau kita bicara pada pangan, sekarang sangat sulit sekali kita mencari generasi muda untuk menjadi petani. Kecuali kemarin pada waktu ada COVID-19, banyak generasi muda singgah di sektor pertanian. Hanya singgah, begitu pariwisata bangkit lagi mereka akan tinggalkan. Gitu. Artinya apa? Sektor pertanian belum dianggap memberikan satu kebanggaan, belum dianggap satu sektor yang sangat menjanjikan. Gitu. Kenapa? Masih kita berbicara pada budaya dan budaya dan budaya. Kita sangat kental dengan budaya. Nah, nanti budaya ini yang dikembangkan sedikit dengan kreativitas, maka budaya akan tetap kuat, kreativitas akan terbangun, disitulah pertanian akan menjadi maju. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa Bali saat ini tidak hanya ingin mewujudkan ketahanan pangan, tidak hanya ingin mewujudkan swasembada pangan, tetapi lebih dari itu. Bapak Gubernur tegas menyampaikan, Bali harus berdaulat pangan. Berdaulat, berproduksilah sendiri, mengaturlah diri sendiri. Jangan lagi ketahanan pangan. Karena kalau ketahanan pangan itu dalam tanda petik kalau saya melihatnya itu adalah pembangunan pertanian, penyediaan pangan yang semu. Karena semuanya bisa datang dari luar. Apa yang terjadi kalau dari luar kemudian menyetop? Apa yang terjadi kalau dari luar memberikan harga yang tinggi? Maka kita akan tidak bisa bertahan. Sehingga didoronglah daulat pangan.
Saya mencoba untuk membuat satu konsepnya apa yang harus dilakukan sehingga Bali bisa benar-benar menjadi Bali berdaulat pangan. Tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri pada saat kita ngomong Bali berdaulat pangan. Gitu. Siapa yang akan melakukannya? Bali daulat pangan. Tokoh paling sentral adalah petani. Yang paling sentral karena petani adalah produsen. Dalam arti luas, tidak hanya petani yang menggarap lahan sawah, tetapi ada petani di sektor perkebunan, ada pekebun, kemudian ada peternak, kemudian ada pembudidaya ikan, ada nelayan. Inilah yang harus kita jaga manusia-manusia ini yang memiliki profesi mulia seperti petani. Kalau kita bicara misalnya di lahan sawah, maka petani-petani yang ada di lahan sawah ini sangat amat mulia. Karena mulai dari awal para petani akan mengolah tanah sudah mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Mulai makpak toye, kemudian mengolah tanah, kemudian membuat benih, kemudian transplantingnya, semua dihiasi dengan ritual. Artinya apa? Benar-benar profesi ini sangat mulia. Oleh karena itu nanti saya akan coba juga apa yang harus kita lakukan agar memang pertanian, khususnya petani, peternak, nelayan, termasuk dengan pembudidaya ikan ini memang harus kita jaga gitu. Jadi subak, mereka tergabung dalam subak kalau itu di sawah, subak abian kalau dia itu di perkebunan, kemudian ada bendege kalau misalnya di pesisir, dan juga ada kelompok-kelompok tani lain. Dan ini akan menjadi satu kesatuan bekerja sama dengan desa adat. Karena seluruh anggota subak juga menjadi krame desa adat. Dua-duanya adalah masyarakat hukum adat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana mengelola itu. Jangan sampai terjadi ada satu konflik-konflik horizontal di antara subak dan desa adat itu sendiri. Karena ini sama-sama kuat, sama-sama menjaga budaya. Subak khususnya dalam pengairan, dalam irigasi, kemudian desa adat itu tadi sudah disampaikan ada komponennya 3, yaitu yang didasarkan pada Trihita Karana, subak pun Trihita Karana, dan hampir setiap organisasi pun yang ada di Bali ini selalu filosofinya adalah Trihita Karana. Dan oleh karena Trihita Karana ini menjadi manifestasi dari sistem subak yang ada, PBB melalui UNESCO memberikan award pada sistem subak di Bali menjadi salah satu warisan budaya dunia pada tahun 2012. Jadi diakui dunia. Bukan subaknya, bukan karena sawahnya yang teras, bukan, tetapi karena ada sistemnya di sana. Sehingga saya selalu berbicara bahwa subak itu jangan dipandang sebagai satu organisasi semata. Subak adalah satu sistem irigasi tradisional. Jadi pada saat kita bicara subak sebagai suatu sistem irigasi, maka di dalamnya itu akan muncul ada subsistem. Jadi ada sistem subak, kemudian ada subsistem. Apa subsistemnya? Yang pertama, subsistem irigasi. Yang kedua, irigasi ini adalah untuk pertanian, sehingga ada subsistem pertanian. Siapa yang melakukan pertaniannya, kegiatan pertanian, kemudian siapa yang mengatur air, itu adalah petani. Apakah petani sendiri? Tidak, karena mereka harus mengatur, harus mengalokasikan air, sehingga terbentuklah wadah di sana, jadilah dia sistem sosial. Di mana air itu dibagi-bagi, itu ada di saluran-saluran, ada di Tembuku dibagi, mulai dari di bendungan. Sehingga ada sistem fisik. Jadi ada sistem yang ada di subsistem yang ada dalam sistem subak. Sehingga pada saat kita ingin membangun subak ke depan, jangan lupa pada subsistem yang terkandung di dalam sistem subak itu sendiri. Sehingga kalau memang benar-benar kita menginginkan subak ini, anggota subaknya sejahtera,
bahagia skala niskala melalui kearifan lokal Satkirti itu sendiri yang dilandasi oleh Trihita Karana. Nah, kenapa kemudian kita harus membangun subak? Yang tujuannya adalah daulat pangan. Karena kita harus mulai berpikir bahwa subak yang saya sampaikan tadi itu sebagai salah satu pilar budaya Bali, subak itu memiliki multifungsi. Jadi multifungsi, tidak hanya subak itu berfungsi misalnya hanya berproduksi padi, kemudian menjadi gabah, jadi beras, jadi tepung dan seterusnya. Tapi subak juga memiliki fungsi hidrologis. Artinya fungsi hidrologis, subak itu mengatur air, mengatur tata air. Karena bisa dibayangkan, saya tidak tahu di kota-kota besar, seperti misalnya katakanlah di kawasan Ubud, kemudian di Denpasar, semasih kita memiliki subak, ada lahan sawahnya, maka lahan sawah itu dia akan berfungsi menyimpan air. Air akan terserap, terinfiltrasi, sehingga merupakan satu danau-danau yang akan menampung air hujan. Bayangkan kemudian terjadi alih fungsi lahan, maka air yang jatuh itu akan terkumpul, tidak terserap, karena sudah banyak konkrit atau beton-beton. Terjadilah penumpukan air, banjir, dan penggenangan. Sehingga ada fungsi hidrologis. Fungsi apa lagi? Fungsi ekonomis. Kalau kita bicara ketahanan pangan, swasembada pangan, dan daulat pangan. Karena kalau fungsi ekonomis ini tidak dijalankan, subak lambat laun pun akan menjadi tinggal nama atau menjadi tersimpan dalam museum. Ini saya menjadi khawatir karena di Bali ada 2 museum, di Tabanan 1, di Gianyar 1. Apakah memang sudah disiapkan di subak-subak untuk dimuseumkan? Sebenarnya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Sehingga ada satu upaya-upaya untuk menjaga subak itu sebagai salah satu kearifan lokal gitu. Nah, kemudian apa lagi fungsinya? Fungsi pembangunan perdesaan. Jadi subak itu akan ikut membangun desa. Bisa dibayangkan bahwa kalau tidak ada sawah, tidak ada padi, dan ini akan berpengaruh pada perekonomian di desa. Kemudian ada fungsi yang sekarang berkembang adalah fungsi wisata. Banyak sekali sekarang di subak-subak membangun ekowisata, kemudian agrowisata, agroekowisata, bahkan dari Cina itu ada di Tabanan membangun, di Jatiluwih ada, di Gianyar banyak sekali. Kenapa? Itulah dikaitkan dengan fungsi dari subak. Jadi ada fungsi-fungsi inilah yang harus kita jaga gitu. Kalau memang kita benar-benar ingin melestarikan subak, apalagi kita kaitkan dengan tema kita ketahanan pangan dan lebih jauh ke depan adalah kedaulatan pangan gitu. Hanya saja ternyata tidak semudah apa yang kita sampaikan. Persoalan subak mulai semakin kompleks saat ini. Yang pertama, air. Tidak ada air maka subak tidak akan jalan. Air sudah menjadi kebutuhan utama. Tidak hanya semata-mata digunakan untuk irigasi, tetapi untuk kebutuhan domestik, rumah tangga. Siapa rumah tangganya? Ya, petani anggota subak pun membutuhkan air minum. Kemudian ada industri, ada kepentingan pemerintah di kota-kota besar untuk penggelontoran, misalnya pembersihan saluran-saluran. Jadi ada banyak sekali air. Sementara persoalan di hulu, danau yang kita miliki di Bali ini, ada 4 danau, ini sudah mengalami penurunan kualitas. Salah satunya adalah sedimentasi yang tinggi, sehingga terjadi pendangkalan, volume air menjadi berkurang. Nah, ini menjadi persoalan, padahal kita berbicara pada Satkirti. Jadi kalau kita bicara salah satu dari Satkirti, Danau Kirti, maka kita harus jaga danau kita. Kita muliakan danau itu. Kemudian kita punya Wana Kirti. Mari kita jaga bersama-sama
hutan kita, karena hutan itu dia akan menangkap air hujan, akan menyimpan air hujan itu, sehingga pada saat nanti dibutuhkan di musim kemarau, sumber-sumber air akan bermunculan. Ya, kalau sudah musim hujan yang besar, ya itu akan kembali ke segara gitu. Nah, jadi ada persoalannya dari irigasi, sehingga ada keterbatasan air, kualitas air tidak bagus, apalagi saluran-saluran irigasi ini menjadi satu dengan drainase, sehingga kualitas dari air irigasi akan menjadi buruk. Kenapa? Karena saluran ini melintasi beberapa desa. Subak tidak memiliki kewenangan mengatur apa yang ada di desa di sana, karena Subak hanya wilayahnya di wilayah hidrologis. Jadi sampah masuk. Kemana masuknya? Ya ke saluran, kemudian ke sawah, sedimentasi banyak. Nah, disinilah nanti perlu koordinasi antara Subak dan desa-desa, termasuk desa adat. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini yang menjadi program percepatan Bapak Gubernur saat ini. Sampah wajib dituntaskan tahun 2025 akhir ini. Sampah, sehingga ini sangat gencar. Sampah tidak hanya itu menjadi sumber penyakit, tetapi akan menjadi sumber ancaman bagi siapapun. Sehingga ke depan persoalan sampah harus kita atasi karena mengganggu alam kita gitu. Nah, persoalannya apa lagi? Ternyata masih ada persoalan lain, misalnya serangan hama penyakit. Ini karena sektor pertanian khususnya di lahan sawah ini berada di alam terbuka, sehingga sangat mudah sekali ada serangan-serangan hama dan penyakit gitu. Belum lagi yang saat ini terjadi, terutama juga di Ubud, alih fungsi lahan. Jadi ini semua hitung-hitungannya ke ekonomis. Padahal lahan itu kita yakini adalah ada Dewi Sri, sehingga sering sekali pada saat itu beralih fungsi lahan maka ada satu ritual ngantukang Dewi Sri gitu misalnya gitu. Jadi kita sebenarnya sudah punya nilai-nilai kearifan lokal untuk itu, tetapi ini akan berpengaruh pada saat penurunan luas lahan sawah, ini akan berpengaruh terhadap produksi pangan yang kita miliki. Nah, memang ini menjadi tantangan kita ke depan, apa yang harus dilakukan. Luas lahan sawah tidak bisa kita kembangkan, bahkan semakin menyempit, maka yang bisa nanti dilakukan adalah teknologi. Yang tadinya misalnya 6 ton, 7 ton, bisa nggak menjadi 15 ton? Sehingga bisa tahan pangan, bisa berdaulat pangan. Yang tadinya misalnya panen 2 kali, kalau memang harus padi, maka bisa 3 kali. Berarti air harus disediakan. Air disediakan berarti jaga di hulu. Kembali dengan Satkerti semuanya gitu. Kemudian pada saat kita menginginkan pangan itu tidak semata-mata beras, maka perlu misalnya ada umbi-umbian, ada kacang-kacangan, kedelai, maka ada yang namanya tumpang sari. Karena tumpang sari kemudian ada rotasi tanaman, diversifikasi tanaman. Ini adalah bagian dari kearifan lokal kita. Jadi dulu tidak hanya di Bali, di seluruh Indonesia semua memiliki kearifan lokal. Kalau makan semua tidak makan nasi dulu. Ada yang jagung, ada yang singkong, ada yang keladi. Itu karena memang itu enak, nikmat. Tetapi sekarang pada saat pemerintahan presiden di tahun 60-an, revolusi hijau masuk, dipaksalah semua untuk nanam padi, kemudian berasnya kita olah jadilah nasi, sehingga sekarang sudah enak nasinya. Dikembalikan lagi misalnya ke ketela, misalnya ubi jalar, misalnya kok sepertinya kok kelihatannya kok semakin miskin, padahal tidak. Di Gianyar saya jauh-jauh dari Denpasar ke Gianyar hanya untuk beli nasi sele. Jadi ini yang harus kita kembalikan, tidak hanya diproduksi nanti, tetapi di konsumen. Jadi diversifikasi pangan. Mari kita ubah pola pangan kita. Apalagi sekarang sudah mulai bermunculan. Kalau sering-sering nasinya terlalu banyak, ini nanti kena diabetes. Itu teguran dari siapa? Yang Maha Kuasa. Karena kita terlalu berambisi
dengan nasi-nasi, lupa kita dengan apa yang sudah diwariskan gitu. Jadi sebenarnya umbi-umbian ini kalau ditelaah, jadi kalau di Dujindro punya perpustakaan lontar itu semua punya makna. Di Unhi ada khusus lagi, semua coba mari kita bangkitkan semua itu kearifan lokal yang kita miliki dan semuanya memiliki makna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Yang sekarang kita makan ini racun. Oleh karena itu mari kita coba pangan kita diversifikasi, kurangi misalnya nasi, kemudian coba kita kembali kepada alam. Bukan berarti kita kembali kepada zaman dulu, tidak. Tetapi tergantung kita dalam penyajiannya. Kan anak-anak kita bisa bayangkan beli kentang yang sudah diiris-iris, kemudian satu saset 15.000, 20.000 dibeli. Nah, kenapa kita tidak membuat? Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama, saya dari Dwi Jendra University menginginkan ini harus kita bangun. Subak sebagai salah satu masyarakat hukum adat berkoordinasi nanti dengan desa adat untuk mewujudkan daulat pangan yang intinya adalah kita muliakan alam kita, itu ada udara, air dan tanah kita jaga, kita sudah punya satkertinya. Kemudian kita muliakan manusia Bali, itu ada di Janekertinya. Kita memiliki semuanya. Bagaimana cara memuliakan petani? Minimal kita hargai petani, bangga jadi petani, karena salah satu indikator atau komponen dari daulat pangan adalah kesejahteraan petani. Pada saat petani tidak sejahtera, maka mereka akan meninggalkan dunianya. Maka pangan itu pun menjadi sangat berkurang. Krisis pangan akan terjadi. Dan yang terakhir adalah mari kita perkuat budaya kita yang kita miliki. Kalau memang benar-benar kita ingin membangun Bali, kita benar-benar ingin memperkuat adat kita dalam kaitannya untuk daulat pangan. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Pak Prof yang telah memaparkan sari-sari pemikiran beliau. Tentunya dari apa yang telah dipaparkan tadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dapat kita maknai tentunya di dalam nantinya kita meningkatkan ketahanan pangan kita. Seperti halnya tadi Pak Prof telah menjelaskan bagaimana fungsi subak ketika kita melihat subak tersebut tidak hanya dalam bentuk lahan pertanian saja, namun juga ada hidrologi di dalamnya, kemudian ada fungsi ekonominya, kemudian ada pembangunan pedesaan dan juga fungsi wisata di dalam hal ini. Nah, namun mungkin kita dapat lihat dalam kehidupan kita untuk menjadi bangga menjadi petani, inilah suatu hal yang teramat sulit. Karena tantangan kita ke depan memang bagaimana manusia Bali bisa berbangga menjadi petani. Padahal tadi Pak Prof sudah menyinggung bahwa sekian banyak literasi tradisional kita yang telah tersimpan mungkin di perpustakaan Dwi Jendra, mungkin di perpustakaan di Unhi, mungkin di Dinas Kebudayaan. Begitu banyaknya kita diwarisi teks-teks tentang pertanian. Tentunya hal ini merupakan sebuah kearifan lokal yang nantinya seperti apa yang disampaikan Pak Prof tadi, bagaimana kita membuat sebuah pertanian yang organik tersebut. Karena di dalam Sri Tattwa dan sebagainya, di sana sebenarnya sudah diatur banyak. Karena kebetulan Titiang senang membaca lontar-lontar, nah karena saya penyuluh bahasa Bali Pak Prof, kita di sana sebenarnya sudah banyak sekali bagaimana cara penanganan hama, seperti apa yang telah Pak Prof jelaskan tadi, selalu berhubungan dengan kekuasaan daripada Yang Widi tersebut. Nah mungkin sebentar kita akan melanjutkan diskusi kita akan melanjutkan kepada Tuaji untuk memaparkan sari pemikiran beliau bagaimana sih cara kita mempertahankan pangan kita ini dari sudut pandang desa adat itu sendiri. Karena bagaimana seperti apa yang disampaikan Pak Prof, bahwasannya masyarakat pertanian tentunya juga adalah masyarakat adat, di mana kedua organisasi ini sebenarnya orangnya sama, cuma berbeda tempat saja Pak Prof. Yang satu ada di desa adat, yang satu ada di
lahan pertanian, namun orang-orangnya sama gitu. Nah, kita berikan waktu kepada Tua Haji Purwo untuk memaparkan sari pemikiran beliau. Silakan Tua Haji. Inggih, matur suksma Tua Haji pinaku moderator. Sedurung titiang pacang ngawit nyobiahang indik kewentenan ketahanan pangan dari kacamata desa adat. Nenten lali mangdene pemargi acara puniki state lantar labde karya untuk muncarang pengkeras titi pengastung karya umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Bapak Ibu pemirsa, acara dari Rembuk Sastra, Sara Sastra ini bahkan yang istimewa ini adalah yang ke-45 gitu. Ya, semenjak tahun 2020 ya. Ini luar biasa. Ini juga merupakan salah satu bukti bagaimana Yayasan Jana Hita Mandala ini memiliki ketahanan gitu. Betul Prof ya? Karena senantiasa konsisten setiap bulan melakukan dan sekarang yang ke-45. Nah, terkait dengan tema kita bagaimana ketahanan pangan di Bali ya. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Prof Sedana tadi, itu luar biasa. Banyak hal yang sudah kita dapatkan bahwa ketahanan pangan ini boleh dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, berbicara tentang apapun di dunia ini, kalau sebuah daerah tidak memiliki ketahanan pangan, tentu akan imbas lainnya akan mengikuti kemiskinan, kemudian kelaparan, bahkan kesengsaraan dan sebagainya. Jauh dari apa yang kita harapkan untuk mencapai yang namanya jagat hita, ya, kebahagiaan yang luar biasa. Nah, titiang pinake petajuh peniku wakil ketua Bage Agama Adat Budaya ring Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada kali ini akan mencoba menyampaikan sebuah gambaran ataupun pemikiran-pemikiran kami dan saya pribadi terkait dengan Bali dalam ketahanan pangan di era saat sekarang ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa desa adat itu merupakan sistem pemerintahan yang jauh ada sebelum negara Republik Indonesia ini merdeka. Kalau tidak pernah baca, desa adat sudah ada beberapa abad yang lalu. Yang satu abad pun itu kan 100 tahun tuh aja ya. Kita aja Indonesia belum ada satu abad. Nah, ini menandakan desa adat itu memiliki sebuah sistem pemerintahan yang bisa bertahan dan kita warisi hingga saat sekarang ini. Ya, yang menjadikan Bali memiliki sebuah ketahanan. Ya, dalam hal berbicara ketahanan wilayah, tentu nanti di dalamnya menyangkut bagaimana kita memiliki ketahanan dalam bidang pangan. Nah, kemudian Bali dengan kondisi di mana masyarakat desa adatnya ada yang disebut dengan desa Bali kuno atau Bali Age, dan kemudian setelah terpengaruh oleh sistem pemerintahan Majapahit, kemudian ada disebut dengan Bali Apenaga itu atau Bali Anyar yang desa adatnya kita kenal banyak sekarang. Nah, di Majelis Desa Adat mengkelompokkan masyarakat atau kerama desa adat ini dengan apa yang sudah ada dan mereka jalankan dari sejak dulu hingga sekarang. Ya, tidak ada hal yang berubah kecuali hal-hal yang terkait dengan hubungan secara langsung di pemerintahan Provinsi Bali. Nah, ini juga yang menjadikan desa adat ini menjadi sebuah pertahanan terkait dengan adat istiadat, ritual, budaya dan sebagainya. Bahkan sebelum sekarang bernama Majelis Desa Adat, sebelumnya bernama Majelis Desa Pekraman, Majelis Umum Desa Pekraman. Sebelumnya lagi bernama Majelis Perlindungan Lembaga Adat. Nah, hal ini sesuai dengan perkembangan karena yang terakhir itu pemerintah Indonesia sudah mengakui juga sistem desa adat. Jadi desa adat lah yang masuk. Makanya dari Desa Pekraman berubah menjadi desa adat. Nah, apalagi kemudian kita di Bali mendapatkan
perlindungan dari sisi hukum adanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023, jadi baru kurang lebih sekitar 2 tahun, tentang desa adat yang di dalamnya berisikan tentang desa adat dan subak. 2 itu saja. Dari undang-undang yang jumlahnya cuma ada 3 bab dan 12 pasal, ya 12 pasal, itu yang termuat adalah tentang desa adat dan subak. Artinya, kedua hal ini seperti tadi disampaikan oleh Prof. Sedane bahwa keberadaan desa adat dan subak ini saling mengikat, saling dipentingkan, memiliki wilayah yang sama. Bahkan Sinampura, Prof, sampai saat sekarang ini di provinsi ada 1.500 desa adat. Ya, yang sebelumnya di Perda punika munggo 1493, nambah 7 lagi menjadi 1.500. Tapi yang pernah Titiang baca, subak itu sudah 2.000 lebih. Ya, padahal Titiang pikir satu subak kadang-kadang ada lintas desa, ada samunika. Nah, ini menandakan bahwa subak jauh lebih penting untuk kemudian menjadi alat atau sistem ketahanan pangan. Ya, apalagi kemudian kalau di Bali kita lihat hal-hal yang menjadi nikmatan dunia pariwisata kalau kita bicara saat sekarang ini, semuanya bersumber dari budaya hulunya pertanian gitu. Ini kan yang Titiang ketahui, bahkan pernah Titiang mendengar cerita para tokoh-tokoh sebelumnya yang ipidan Gus, naki ngelah cari, naki ngelah tegalan, kemudian suwo dia panen, nyidang ngodalin, ngupah wayang, ngupah joget, ane ngelah kebiasaan ngukir, melajah ngukir ngayah. Itulah yang menjadi hulu yang kemudian kita nikmati budayanya saat sekarang ini. Oleh karena itu memperkuat apa yang menjadi program pemerintah dalam hal ini saat Kertilo ke Bali, ini sudah sangat tidak bisa kita kesampingkan. Subak dan desa adat ini harus dimajukan bersama-sama. Dengan adanya undang-undang ini, pemahaman kami atau pemahaman Titiang sendiri, undang-undang tentu ada runtutannya berupa peraturan pemerintah atau setidaknya di daerah berupa perda. Nah, perda tentang desa adat ampun enten, tentang subak dalam sampun enten. Cuman yang membedakan belum mendapatkan porsi yang sama. Padahal dengan undang-undang ini harusnya keduanya sama-sama diperkuat. Kalau per desa adat sekarang mendapatkan bantuan 300 juta, niki yang Titiang baca per tahun 10 juta subak pun niki. Sangat-sangat timpang gitu. Itu pun hanya dipakai untuk kegiatan di Parahyangan dan Pelemahan, ngodalin, Rimpureulun Suwi, Rimpucak Sari pun kemandan. Nah niki mudah-mudahan kita melalui media rembuk ini menyampaikan kepada pemerintah, pengayom pelindung kita agar subak mulai diperhatikan gitu. Ya, jangan dianggap sebagai orang napi wau itu orang level yang kesekian gitu. Bahwa kalau kita nanti sudah kesulitan pangan, baru tahu rasa gitu. Ya, bahkan tadi disinggung oleh Prof, pada saat COVID sudah membuktikan hanya pertanian yang bisa bertahan. Ya, akeh Titiang mendui temen dados manajer yang hotel Prof. Akhirnya mendagang sayur pun, mendagang taluh gitu. Ini artinya pertanian lah yang perlu. Nah, biasanya kalau dengan ilmu pengetahuan bersinergi, kemudian menjadikan pertanian itu maju tanpa meninggalkan jejak-jejak tradisinya. Terus istilahnya kalau Jatiluwe jangan kemudian dijadikan pertanian maju, biarkan itu. Karena itu yang bisa menjadikan kita melihat bagaimana sawah dengan tatanan demografi yang bagus, wenten kantun metekap, wenten kantun manyi dan sebagainya. Sampunang semua dijadikan sebagai pertanian modern. Masih banyak lahan yang bisa dikembangkan, tapi harus serius puniki. Titiang pernah mengikuti dan masih ingat saat sekarang pada tahun 2022 Provinsi Bali, Lombok, kalau nggak salah ada 5 provinsi waktu itu bicara tentang penguatan pertanian karena memahami saling mengerti bahwa khususnya di Bali dengan pariwisata punika sangat ringkih, riskan dan berisiko tinggi gitu. Ya, walaupun kemajuan yang kita alami begitu pulih cepat juga gitu. Ya, namun jangan lupa untuk kemudian pemerintah memberikan porsi yang sama sekiranya terkait dengan bagaimana pertanian mendapatkan perhatian. Subak dengan sistemnya kalau tidak dijaga dengan baik, ampun ngerah toye mila
mewah mungkin. Sira pacangan merhatikan gitu. Ya, karena Sinampura kalaupun ada PDAM dan sebagainya masih fokus kepada kebutuhan masyarakat domestik, ya termasuk pariwisata. Tidak ada aliran khusus untuk doye subak gitu, tidak ada. Padahal aliran sungai-sungai sangat besar sekali yang mestinya dengan teknologi bisa dibantu ya bagi masyarakat yang kondisi pengairannya mungkin agak sulit. Nah, ini menjadi perhatian khusus. Selain juga kalau kita dumun mengenal bagaimana sebutan kita di Indonesia di Nusantara ini gemah ripah lojinawi gitu. Ya, tongkat ditanam tumbuh gitu ya. Kolamnya adalah kolam susu. Ya, ini membuktikan bagaimana leluhur kita itu memikirkan jauh ke depan untuk kemudian jangan sampai kita meniadakan ya, apalagi meniadakan, melupakan pun jangan dunia pertanian ini. Titi yang pernah nguacen bahkan sering beberapa tokoh menyebutkan, seorang guru besar khususnya bidang pertanian menyebutkan kalau masyarakat Bali sudah meninggalkan pertanian, budaya Bali akan hilang. Dan itu tadinya tidak berpikir, oh ya betul, kalau pertanian itu adalah hulu budaya, tenggak ical, ya pasti sampun badan, kaki dan sebagainya akan lumpuh, bahkan tidak bisa berbuat apa. Ini menjadi penting, yang selama ini kebetulan memang Titiang rekan ring pariwisata dan Titiang aktif di beberapa kegiatan pariwisata, gumanti pariwisata puniki ibarat wanita pesolek yang sangat cantik, Prof. Tuaji, jadi memakai gincu dengan pakaian yang menarik, seksi, sehingga orang-orang sedikit aja bicara saya mau bangun hotel, saya mau bikin industri pariwisata, pemerintah, bank yang memberikan pendanaan dengan mudah memberikan jalan. Tapi coba begitu para petani kita membuat program, ingin agar hasil pupuknya nambah dari 10 ton menjadi 15 ton, siapa yang memperhatikan ini? Ini sangat miris kita melihatnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita bangga dengan kondisi seperti ini, tapi beras pun impor dari tempat lain. Ya, di tiang dumun dawak alit-alit katanya nyidang ngajang bahas Bali, mare luar biasa gitu. Ya, artinya Bali itu punya kekhususan salah satu produk pertaniannya dengan keunggulan padi punika. Nah, juga Titiang menambahkan sekali yang Prof bilang tadi bahwa latihan lahan pertanian punika berkurang. Bahkan setiap tahun pun itu ratusan hektar, ribuan hektar yang hilang. Nah, ini juga menjadi perhatian hilangnya lahan pertanian itu beralih menjadi entah itu perumahan, kemudian industri, dan sebagainya. Dan ini juga karena lahan-lahan pertanian memang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, apalagi memiliki daya tarik, istilahnya pemandangan alam yang luar biasa. Niki rawan pisan Bu niki. Kalau seandainya ada investor yang merayu, bujuk rayu dan sebagainya, orang kita bisa dengan mudah nanti akan melepaskan. Nah, niki tentunya pemerintah harus punya semacam regulasi atau pendekatan kepada masyarakat petani agar tidak mudah sedikit-sedikit kita menjual lahan kita, karena kalau seandainya suatu saat lahan sudah terbengkalai, tidak menghasilkan, ya para investor itu pergi begitu saja. Kita lah yang akan mendapatkan penderitaannya. Nah, bahkan puniki Prof, Titiang nanin berdialog puniki dengan seorang teman yang menekuni subak. Dia sebutkan bahwa Bali itu dengan sistem subaknya mestinya berbangga, karena subak itu adalah teknologi canggih di zamannya. Titiang tanya, adi canggih, kengkena di madan canggih. Bayangkan Gus, kalau dulu ada sumber air di bawah, gimana caranya agar air itu bisa mengalir di atas, mekari aungan dan sebagainya. Titiang pikir mungkin iya, ya, dengan sistem apalah istilahnya. Nah, itu artinya leluhur kita punya pengetahuan yang luar biasa. Kalau tidak sampai sekarang tidak akan bertahan, kan Prof? Ya, oleh karena itu kalau tadi Tuaji Oko menyebutkan keinginan generasi muda di bidang pertanian memang jarang, dan niki yang memang perlu harus kita tingkatkan ya, karena bagi mereka pertanian itu dianggap sektor pekerjaan yang kotor, dekil, bau sebenarnya ya, padahal tidak semua seperti ini ya. Pak Gubernur mencoba kalau tidak salah di tahun 2019 sebelum Covid punika membuat peraturan Gubernur nomor 99 tahun 2019 terkait dengan pemanfaatan produk pertanian, produk lokal dan sebagainya. Nah, kebetulan Titiang
mewakili dari pihak industri, kami diundang agar industri, apalagi khususnya pariwisata itu menyerap produk-produk pertanian secara dengan volume, kemudian kualitas yang diharapkan langsung kepada petani. Dan ini ada juga semacam kesenjangan atau sekiranya petani-petani kita itu memang belum memiliki atau tersentuh dengan sistem manajemen yang baik. Ya, apalagi wenten pesannya waktu itu anggota dewan, kalau bisa hotel-hotel jangan ngutang dong sama petani. Nah ini kisah mewah. Ya, santukan hotel pun ini nak taler memiliki sistem gitu, nenten sekali metumasan ring pasar langsung cash and carry gitu. Nah ini yang perlu disampaikan sehingga petani pun memiliki ketahanan pada saat dia memang harus bisa dibayar mundur, mereka tetap bisa bertahan hidup. Ini memungkinkan peluang dibentuknya semacam badan usaha bahkan oleh pemerintah atau koperasi gitu yang menampung produk itu untuk kemudian disuplai ke hotel. Apalagi hotel-hotel di Bali itu tidak ada penyerapan produk import. Kalaupun ada sedikit sekali. Sayur, buah-buahan dan sebagainya, sami produk lokal, Prof. Ya, kecurigaan elit-elit mengatakan bahwa hotel itu nak mempergunakan produk lokal, ten. Kalau dia pergunakan produk import, madolan mewah, pasti mahal. Padahal mereka harus bersaing. Ya, apakah itu untuk kebutuhan karyawannya, nasi, tamu dan sebagainya, itu semua produk lokal. Ini yang kemudian menjadikan sebuah tuntutan agar petani juga memiliki manajemen. Ya, di samping itu tantangan persaingan menjadi salah satu tantangan yang juga harus diberikan kepada para petani. Mungkin kalau petani yang sudah dari generasi baby boomer dan generasi X punike ya sudahlah, jangan dipaksa untuk memahami teknologi. Generasi yang baru puniki, karena kalau tidak salah teknologinya kan wenten, Bro. Ya, bagaimana pertanian yang modern dengan mempergunakan tetes air. Ditiang punya teman, Prof. Beliau lulusan dari sarjana pertanian di Universitas nenten fakultas, tapi yang satunya lagi ya produk pertanian, tapi lupa tidak. Teknologi pertanian. Nah, karena dia di bidang teknologi pertanian, kemudian dia dengan perkembangan zaman ini dia ikutin, dan kita tidak sadar, Prof, ring Bali seluruh ada satu outlet. Tapi nanti franchise pun ini tidak sebutkan, pokoknya dia adalah franchise internasional yang menjual ayam goreng lah gitu. Salad-saladnya itu dia yang menyuplai. Bahkan sudah sampai ke Jawa, Sumatera dan sebagainya. Karena apa? Dia mengikuti tuntutan dari industri, sertifikasi modelnya, tuntutan kualitas, kemudian jumlah produk dan sebagainya. Nah, kita berpikir, oh ada ternyata orang kita bisa seperti itu. Yang artinya sudah diakui produknya bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Nah, inilah mestinya menjadi contoh oleh pemerintah. Sekiranya kalau ada 1.000 orang seperti itu, pertanian kita pasti akan berjaya. Ya, Elingang tadi selain subak sawah, wenten subak abian ini kan punya jumlahnya 2.000 lebih bahkan. Ya, ini harus diberdayakan. Ya, sekiranya pemerintah memberikan pembinaan, termasuk anggaran, Prof ya. Nih, bila perlu janganlah 10 juta. Ya, angin maturan mantan 6 bulan pun jelas pun iki. Ya, pertanian dengan sistem subaknya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, kami ring akademisi kemudian juga sebagai majelis tentu akan mendorong pemerintah. Kalau pemerintahan sekarang melalui program kerja Satkerti Loko Bali yang kedua pun ini mudah-mudahan mengarah sudah ke sana, karena sawah sudah diperhatikan, pertanian hutan, kemudian danau, laut dan sebagainya. Dan ini menjadi hal yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Sebab satu-satunya sumber, niki juga pesan leluhur kalau titiang baca, kebetulan titiang menekuni napi yosaneh di bidang agama pun ini banyak titiang dapatkan literatur, apalagi dalam kegiatan ritual agama Hindu ring Bali itu tidak ada yang tidak mempergunakan hasil pertanian. Ya, tidak ada, dan niki yang menjadi ketahanan kita karena memiliki nilai ekonomis. Ya, makanya kita disuruh bertani, disuruh bercocok tanam, disuruh memelihara dengan baik. Cuman sayang kita lupa. Ya, yen ring ketatuaning napi wasane wawantenan sekadi tuajioko sampun uning wenden sane memuastu list deg-deg, list agung punika. Terdiri dari 9 jenis kelapa punika.
wenten nyoh gading, gadang, nyoh bulan, nyoh mulung, nyoh rangde, nyoh bojok dan sebagainya dengan posisi di timur, selatan dan sebagainya. Nah, makin sampun jarang puniki. Dari sisi ketatuanan sampun agak menurun karena sami sampun ngangen jenis janur siki patah, tapi lagi jenisnya adalah janur Banyuwangi gitu. Maaf diki. Ya, begitu. Ya, kita lupa memelihara. Titiang pernah membutuhkan kelapa yang kemudian memang disyaratkan harus jenis tertentu. Yen iwang dawak itu Titiang memerlukan kelapa napisannya nyoh rangde gitu. Titiang nyari ke sana ke sini dan sebagainya, ada ring pasar tradisional punika karena tahu kita butuh jak sadak seket asiki 250.000 Pak. Yang durus ambil menten Bang Yang pun gitu dia. Karena kita butuh akhirnya Titiang beli. Ini artinya semua itu memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, ya. Apalagi setiap ritual menjadi kegiatan masyarakat kita keseharian, ya. Kita di Bali tidak diberikan berkah dengan hasil tambang, tidak ada alam yang kita gali berupa emas, berupa tembaga, perak, minyak, napi dan sebagainya tidak ada, ya. Astong kare daptar getoh langkir meletus wenten galian C sareng bias punika enten kenten ngantek punika numbas kedoh ring duren negara gitu. Artinya kemudian hiduplah kamu dengan beriatnya. Artinya ritual. Ya, makanya peternakan, pertanian itu yang harus kita giatkan karena apa? Kita yang menyuplai, kita yang membutuhkan. Niki kan nilai ekonomi gitu. Bahwa ada yang menyuplai, ada yang membutuhkan. Ya, kita menanam bunga pacah dan semeton ring Jawi yang kita harapkan membeli. Kita yang membeli. Ngangen kare canang sari dan sebagainya. Napi malian sampun purnama tilem sekar sandati 5 tali ya siki. Niki nilai ekonomisnya luar biasa. Niki yang harus kemudian kita pertahankan. Beriatnya sampun. Kalau dalam implementasi THK, ring desa adat daler sapunika. Bahwa desa adat bertanggung jawab ring wewidangan, rang parahyangan, palemahan, pawongan. Ring parahyangan sampun puniki. Bahkan niki yang memargi tiap 6 bulan, tiap tahun dan sebagainya. Namun ada sisi palemahan dan pawongan yang durung memargi. Ya, niki menjadi perhatian kita bersama. Bahkan yining dumun masyarakat desa kita niki Titiang wacan dari buku-buku perjalanan para turis yang awal-awal datang ke Bali 1905, 1930 dan sebagainya, foto-fotonya selalu ditampilkan dengan foto gebogan, ring pura, wenten persembayangan, masyarakatnya datang dan sebagainya, dan di sana ditulis dengan melihat kami iri melihat masyarakat Bali ini seperti yang sangat-sangat bahagia, happy gitu. Nah, Titiang melihat bahwa ternyata kalau dalam setiap pelaksanaan yajnya yang dilakukan di desa manapun, nika oleh raja dijadikan sebagai tolok ukur. Oh, masyarakat saya masih sejahtera nih. Ya ampun, odalan dan sudah yang nampah bebek, nampah siap, berarti ada kesengsaraan di sana. Nah, ini menjadi alat bukti bagaimana hal ini harus kita pertahankan, terutama dari sisi pertanian, ya dengan sistem subaknya, agar kesejahteraan demi kesejahteraan yang diterita karana punika ngantos kepalemahan dan kepawongan tercapai. Makin sampun wenten salah satu program penting yang harus kita tuntasan ring palemahan puniki indek sampah. Tadi sampun Prof menyampaikan ini program penting ya. Titiang ring desa adat Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan 1.500 desa adat sampun ngeranjing di atas 1.000 perarem pengendalian sampah. Ya, kantun malih sedikit karena targetnya sekitar bulan Juni sampun semua desa adat memiliki perarem pengelolaan sampah ya yang berbasis sumber. Niki becek sebab kalau misalnya tidak akan terus kita disibukkan dengan urusan sampah, lingkungan yang kotor dan sebagainya ya. Nah, mugi-mugi ring selain sampun ring parahyangan, ring palemahan memargi kesadaran masyarakat ya, ring keprajuruan dan sebagainya niki juga semakin nincap. Ya, sehingga Trihita Karana itu tidak lagi hanya menjadi slogan semata gitu. Ya. Nah, kira-kira sekadi punika tu aja yang bisa Titiang napisane sampaikan sekadi iwau angin pemabah dan ini dalam sesi rembuk sastra puniki Titiang pikir semeton-semeton pamiarsa tiosan pasti menduwe pemikiran yang sama gimana caranya agar Bali bisa mencapai kasukertan ya. Dan kemudian terutamanya agar jangan sampai kehilangan dunia pertaniannya.
Kalau pertanian hilang, budaya hilang, ya Bali akan hilang sebab kita hanya bertahan dengan budaya. Titiang kira sapunika anggen napisannya pekemang saking titiang sebagai akademisi dan ngangganin ring Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nggih, galah katur wal yang titaring Tuajis. Oke, Haris. Nggih, matur suksema ring Atu Haji yang sudah memaparkan bagaimana Bali dalam ketahanan pangan ya. Nah, memang sesuatu hal yang sering Titiang dengar ya. Kebetulan Titiang dalar sering nyarengin mengikuti penyuratan aweg-aweg baik di Desa Adat maupun di Subak. Yang di Subak sering muncul itu memang seperti itu. Desa Adat boleh 300 juta. Titiang ring Subak terus harus menjaga niki pertanian tiang. Taming tiang wantah boleh 10 juta per tahun. Nah niki memang sering Titiang dengar. Terlebih subak-subak di tiang newentan Riki di daerah Ubud niki, di mana mereka terhimpit dengan perkembangan pariwisata. Nah, bagaimana air mereka yang harusnya masuk ke sawah yang ada di hilir, niki yang pun dibendung oleh investor. Terkadang ada masalah yang muncul. Air dimasukkan akhirnya tidak bisa melewati bangunan milik investor. Nah, niki menjadi masalah-masalah memang dalam pertanian kita saat ini. Tentunya seperti napi yang telah tadi disampaikan oleh Pak Prof, jangankan menjadi bangga menjadi petani gitu. Petani makin aluh Pak Prof. Gampang sekali petani makin. Datang pagi cuma untuk melihat. Tapi bukan mengerjakan. Ane memula, ampun wendan. Ane menjukut, ampun wendan. Kantos napi wastane sampai dengan panen sudah ada. Nah, pola petani makin ini sampun berbeda dari apa yang mungkin petani yang sesungguhnya. Seperti apa yang Pak Prof sampaikan tadi. Mulai saking napi wastane magpag toye, mungkin itu masih dilakukan oleh petani. Tetapi ketika sudah mulai proses pengerjaan daripada lahan sawah ini sudah lebih banyak diambil oleh saudara kita yang lain. Petani Bali cuma ada sekadi bawasang, sekadi manor mantan. Datang ke Care cuma untuk melihat, karena hasil yang mereka dapatkan dari sawah niki tidak bisa kita pungkiri. Hasil di sawah itu jauh ketika dibandingkan dengan hasil di pariwisata saat ini. Padahal ketika pariwisata terpuruk ketika 2019, kita baru merasakan bagaimana beratnya kehidupan kita di Bali kalau tidak ada pariwisata. Tapi sebelum datangnya pariwisata, mungkin orang Bali kehidupannya adalah di sawah. Dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Tua Jiwau, bahwasannya Subak menjadi hulu kebudayaan. Hal ini dapat kita cermati kalau kita memang mencermati ritual yang kita lakukan di agama kita di Hindu ketika kita melaksanakan upacara besar. Pasti yang pertama adalah ngingsah beras, tegang. Nah niki. Nah dari sini dapat kita kita lihat bagaimana manusia Bali begitu memuliakan hasil daripada pertanian itu, gunanya untuk kebutuhan pangan kita. Pasti dalam sebuah gelaran upacara pasti pertama nih ngingsah, kemudian munggahang sunari, kemudian munggahang pindekan, tegang. Nah pasti niki. Nah mungkin inilah simbolik-simbolik yang ada dalam ritual yang kita tidak bisa lepaskan daripada keberadaan pertanian yang kita miliki niki kita. Nah nah kemudian yang menarik tadi dari napi yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwasannya fungsi daripada Subak itu tidak hanya sebagai fungsi penghasil daripada padi ya, namun juga ada fungsi-fungsi lain seperti halnya bagaimana sistem pengairannya, kemudian bagaimana kita melihat dari segi ekonominya, kemudian bagaimana dari sektor pariwisatanya. Nah, yang menjadi pertanyaan di Tiang Riki, akhir-akhir ini
lebih banyak sektor pariwisata yang mengedepan. Karena bagaimana? Di satu sisi ketika umpamanya seperti halnya Jatiluwih, sekarang sudah menjadi mungkin di bawah pengawasan UNESCO. Dan Titiang mendengar bahwasannya perizinan untuk gelaran-gelaran di Jatiluwih nike izinnya izin pusat. Daerah tidak mengetahui dan seketika sudah ada sebuah event di sana. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Prof Niki? Kita yang memiliki, kita yang selalu merawat keberadaan tersebut. Namun ketika ada sebuah gelaran event, apakah event itu nanti akan berujung kepada suatu hal yang baik bagi keberadaan Jatiluwih sebagai sebuah pusat pertanian kita di Bali ini? Apakah akan menjadi suatu hal yang memberikan dampak yang tidak baik nantinya? Nah, ini kan yang tidak dengar akhir-akhir ini ada sebuah isu akan ada event, kemudian dalam event itu karena inilah pengawasan pusat, izinnya tersebut datang dari pusat. Sedangkan kita di daerah, kita selalu diberikan tugas untuk menjaga kelestarian alam dengan THK kita bagaimana. Nah, namun hal inilah mungkin kita bisa menjadi penonton dalam hal tersebut. Bagaimana menurut pandangan Pak Prof tentang hal seperti ini ketika kawasan kita ini menjadi menjadi kawasan yang telah dilindungi oleh dunia, kemudian izinnya dikuasai oleh pusat. Namun kita di daerah sebagai lokal ini bagaimana pendapat Pak Prof? Oke, jadi kawasan Jatiluwih ini merupakan warisan budaya dunia. Yang seharusnya di kawasan Jatiluwih itu ada Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia, bukan Badan Pengelola Pariwisata. Nah, sementara yang ada saat ini kita belum memiliki badan pengelola itu. Jadi pengelola warisan budaya dunia. Sehingga dari pihak kabupaten, misalnya Tabanan, hanya ngurusin retribusi orang masuk wisatawan gitu. Dan itu pun diserahkan misalnya kepada pihak ketiga. Sehingga ada bagi hasil berapa untuk pemerintah daerah, berapa untuk desa, berapa untuk subak. Nah, jadi karena yang mengelola ini adalah Badan Pengelola Pariwisata, maka yang ditonjolkan itu kepariwisataannya. Dilupakanlah bahwa ini warisan budaya dunia, budaya. Gitu. Nah, oleh karena itu ke depannya ini memang harus ada satu sinkronisasi dari sisi manajemen. Karena salah satu syarat warisan budaya dunia ini adalah dibentuknya Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia. Nah, sampai saat ini belum terbentuk gitu. Nah, ini penggagasnya sudah pernah menyampaikan, kemudian ada satu orang Amerika itu Steve Lansing sudah 2 kali bertemu juga dengan saya itu di Dwi Jendra, dan kemudian saya mengundang subak-subak yang ada di kawasan Jatiluwih, badan pengelola, pemerintah daerahnya, coba kita duduk bersama. Jangan sampai bahwa warisan budaya dunia ini kemudian di warning, apalagi kemudian dicabut status warisan budaya dunia. Karena perjuangan waktu itu pemerintah Provinsi Bali, terutama juga dari Gianyar, karena tidak hanya yang di Jatiluwih, di Gianyar pun juga ada, kemudian di Bangli, kemudian Badung, ini sudah bersama-sama memperjuangkan. Sehingga 2012 ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Nah, jadi menurut saya memang sangat dibutuhkan ada badan pengelola itu. Gitu. Nah, karena sekarang ini belum ada, nah ini pusat. Nah, pada saat kita tanyakan kepada Pemda, Kabupaten, oh ini bukan kami punya kewenangannya. Nah, itu provinsi pun juga sama. Gitu. Nah, sehingga coba kita bersama-sama untuk duduk sehingga pengelolaan ini benar-benar khusus untuk warisan budaya dunia, tidak semata-mata pariwisatanya, bukan semata-mata untuk pertaniannya, tapi budaya pertanian di sana. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa sistem subak ini, jadi kenapa Jatiluwih bukan karena indahnya alam, bukan. Tetapi ada budaya bertani di sana yang sangat bagus. Katakanlah teras-teras ini yang ada itu bukan karena
sengaja dibuat untuk indah, tidak sebenarnya. Itu adalah karena budaya bertani zaman terdahulu mereka menjaga alam. Lokasinya, topografinya dia itu miring agar tidak merusak alam, maka diikutilah kontur dari topografi itu. Jadilah dia teras sering meskipun sempit-sempit. Padahal kalau kita bicara ekonomi, skala ekonomi itu udah nggak efisien. Tetapi petani kita terdahulu dengan budayanya yang menjaga alam Bali, dia nggak mau rusak. Dibikinlah kemudian teras-teras itu. Satu, lahan bisa dimanfaatkan. Kedua, tidak akan terjadi erosi di sana, saling tertahan gitu. Kemudian bagaimana mengatur air? Inilah yang menjadi daya takjub dunia gitu. Nah, kenapa irigasi Bali ini menjadi daya takjub? Karena dikelola oleh Subak, sehingga dikenal Subak adalah sistem irigasi tradisional. Di mana tradisionalnya? Tradisionalnya adalah mengukur alokasi air tidak pakai meteran. Tidak pakai ukuran teknis. Misalnya yang 1 hektar dapat sekian, enggak. Kembali bahwa orang-orang Bali dulu, petani-petani kita, dia menggunakan budayanya. Kalau dilihat lahannya jauh, kemudian kondisi sifat tanahnya itu poros atau berpasir, maka dia akan diberikan air lebih. Kalau dia lokasinya agak di bawah, di hilir, tetapi dia ada tirisan-tirisan dari atasnya, nggak perlu dikasih lebih. Nah, inilah uniknya. Sehingga saya ingat sekali tahun 88, itu ada konsultan asing dari luar negeri, ingin mencoba mengubah sistem itu. Sistem tradisionalnya yang kita sebut alokasinya ada tek-tek, ada depuk, segala macam itu. Ini mau diubah. Saya waktu itu dengan almarhum Bapak Profesor Dr. Nyoman Sutawan itu keras menjaga. Jangan diterima. Karena itu sudah akan mengganggu, merusak tatanan yang memang sudah dibangun oleh leluhur kita. Harusnya ahli-ahli itu belajar dari leluhur orang Bali gitu. Itulah yang kemudian dijadikan desain. Bukan membawa satu desain dari Italia, dari Korea, kemudian itu dikembangkan di Bali. Nah ini di Buleleng waktu itu, di tahun 88-89. Itu di Ambengan. Sehingga desain saat itu diganti semua. Kecewa memang mereka dengan kami waktu itu. Jadi dengan almarhum Pak Prof. Windia, jadi ada Prof. Sutawan, kemudian ada Prof. Pitanu juga, yang makin sampun melingge, kami bersama-sama waktu itu. Jadi saya baru tamat sarjana, kemudian menemukan hal seperti itu karena Profesor Nyoman Sutawan dan Profesor Windia juga sangat konsen terhadap budaya Subak, budaya pertanian. Saya selaku anak didiknya, saya juga mencoba untuk melawan sistem itu. Jadi sistem tradisional inilah yang kemudian menjadi satu acuan kenapa jadi luwih. Jadi air ngecor lagi. Dan mereka mengatur bahwa dalam satu orang yang memiliki sawah itu sama sekali tidak boleh langsung mengalirkan air ke sawah temannya. Tidak boleh. Harus dibuang dulu. Setelah dibuang, kumpul lagi pembuangan-pembuangan, baru masuk. Sehingga ada satu inlet. Disinilah tradisionalnya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Bali? Kita lihat sekarang. Setiap inlet itu tempat pemasukan air di masing-masing subak pasti ada satu pelinggih di sana. Pasti ada. Kenapa? Itulah budaya hulunya di sana. Hulu ada di Ulun Danung. Nah, sehingga ini yang memang harus benar-benar kita jaga gitu. Nah, kaitannya tadi dengan Jatiluwih, kalau kita salah arah di dalam mengelolanya, kekhawatiran saya adalah warisan budaya dunia itu kita akan dicabut lagi gitu. Itu sangat berat. Oleh karena itu mari kita jaga apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, kemudian diakui oleh dunia,
Tugas kita adalah menjaga itu. Jadi kita jaga, kita lestarikan. Mulai dari mana? Sederhananya ya Trihita Karana itu. Jadi harmonisasi yang diterjemahkan oleh kemudian Pak Gubernur Nangun Satkerti Loka Bali. Itu semua ada unsur-unsurnya gitu. Yang mana sih nggak ada? Semua ada. Air dijaga, air dimuliakan, manusia dimuliakan, budaya dimuliakan. Jadi semua harus kita muliakan. Kenapa kita harus muliakan? Itulah konsep budaya Bali. Kita harus memuliakan untuk apa? Untuk menuju kesejahteraan, kedamaian, ketentraman sekali niskala. Dan dasarnya ketradisional dari sistem subak ini adalah tidak perlu pakai peraturan yang ketat. Gak ada dulu. Prinsipnya adalah satu, konsensus, dua, harmoni. Sepanjang 1, 2, 3, 4 orang petani sudah memiliki konsensus, saya pinjam airnya 24 jam. Ya tinggal sepakati, boleh tutup. Setelah 24 jam, buka lagi. Ya kalau gayanya pemerintah, PU itu punya pintu besi. Kemudian pemerintah membuat box tersier. Sederhananya waktu itu, saya dengan petani membuktikan kalau ada box tersier yang satu lurus, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ambil daun, kita taruh di air, kemana daun itu? Pasti yang lurus. Sehingga petani yang di kiri dan di kanan dia akan komplain. Tetapi ada satu ketentuan secara hukum bahwa petani tidak boleh membongkar itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh petani? Kembali budayanya. Air yang sudah tadi dibagi ke lurus, kiri, dan kanan, ini dijadikan satu lagi di daerah hilir, dibikinkanlah tembuku lagi dengan sistem numba. Karena petani kita inginnya yang numba. Itulah yang dirasakan adil. Adil bagi petani, bukan berarti adilnya nanti yang 1 hektar dapat misalnya 5 jari, kemudian yang 2 hektar 10 jari, tidak. Bisa saja yang 2 hektar dikasihnya 5 jari. Yang 1 hektar 10. Kenapa? Mereka udah sama-sama mengerti. Jadi itulah tradisional. Turun temurun. Tidak lagi pakai teknik metrik. Seperti yang dilakukan oleh para ahli itu gitu. Jadi itu dari saya. Nah, terima kasih Prof. Mungkin dari Tuaji ada masukan kembali. Inggih, itu yang tertarik tadi bahwa ya itu adalah sebuah, tidak salah kalau dikatakan leluhur kita itu di bidang subak memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang canggih sebenarnya di zaman itu gitu ya, dengan pembagian dan sebagainya. Nah, satu hal memang ada keprihatinan teman-teman di pariwisata, kadang-kadang masalah karena menjadi perlindungan badan dunia, tiba-tiba ada event yang tidak diketahui. Nah, Titiang pernah melakukan penelitian, Prof, beserta dengan rekan Titiang di dosen ekonomi Ring Unhi tahun 2022, melakukan penelitian kaitannya dengan produk pertanian. Nah, di situ Titiang tercengang pada saat dari pengurus yang ada di desa Punika menyampaikan bahwa kami kan istilahnya salah satunya menyarankan kenapa nggak dibikin produknya ini dengan branding Jatiluwe gitu. Nah, ternyata Jatiluwe itu sudah di branding orang dan itu bukan orang Bali. Jadi harus ada embel-embel Jatiluwe apa, Jatiluwe. Jadi begitu dibilang padi Jatiluwe katanya sudah ada yang membranding. Nah, ini menjadi waduh, selalu kecolongan kita kalau gini ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya tidak kecolongan lagi dengan yang lainnya, karena yaitu dengan nama yang sudah di branding oleh orang, kita menjadi terlambat pada saat kita akan berupaya untuk mengembangkan dari produksi pertanian dari sisi hilirnya gitu. Jadi nah, kalau dari sisi bagaimana orang Bali menjadikan alam itu sebuah menjaga keseimbangan, tidak dirusak dan sebagainya, seperti yang disampaikan Prof, itulah kemudian yang tanpa sengaja di hilirnya menjadi nikmatan turis gitu. Wih, ternyata bagus terasering-nya dan sebagainya. Ya, sebagian besar daerah Tabanan kayaknya seperti ini ke Prof ya. Jadi kelolaan ininya yang lihat. Ya, artinya bahwa
kita tidak memaksa kepada alam, tapi kita menyesuaikan. Nah kalau ada kemudian menjadi daya tarik, itu bonus gitu. Tapi jangan ini sekarang dibalik gitu. Ya, jangan bonus ini kemudian itu yang dikejar. Terus kemudian para petani dan subaknya sama sekali tidak mendapatkan imbal balik. Titiang belum tahu Prof, apakah mungkin dari rekan-rekan para akademisi, guru besar bidang pertanian, niki kan pariwisata dalam hal mestinya kalau yang di pungutan pariwisata pun niki kan untuk alam, kelestarian alam dan budaya kan gitu, yang dipukul 150.000 per turis. Mungkin bisa menjadi bagian yang bisa diberikan kepada Sumba, karena itu ujung-ujungnya pelestarian alam gitu. Yang belum melihat ke sana kan, sebab kalau di orang-orang di pariwisata ampun beramai-ramai ini ingin menyampaikan bikin ini, jadikan ini dan sebagainya. Mudah-mudahan dari harus diawali oleh para akademisi mengawal itu agar tujuan retribusi itu juga terima ke Sumba. Dan ini salah satunya. Yang kira demikian yang bisa Titiang sampaikan, Doji. Sukses Pak Prof. Teler Tuaji. Di sini hal yang menarik bagi saya, atau mungkin ada dari hadirin, mungkin dari Cok Bayu, ada yang ingin disampaikan, mungkin silakan. Yaitu tentang penguatan, yang kedua pemajuan sebenarnya. Dalam konteks kebudayaan pun sama nih, sering banget kita gunakan dua istilah nih. Penguatan dan pemajuan. Nah kalau kita tarik kepada lembaga tradisional kita di Subak misalkan, nah kira-kira pandangan narasumber hari ini melihat realitas, apa sesuatu yang ingin kita kuatkan berkaitan dengan eksistensi, kemudian juga tentang ketahanan pangan, sana kaping kalih ring wewidangan dalam ring desa adat sapunika, napi hal yang perlu sandang kuatkan dan bagaimana barometer tentang kemajuan nih ke. Tadi yang pernah nyarengin sepunika yang lali pisan wasan subaknya nih ring Jembrano. Anika wenten rice milling unit Prof. Nah didirikan di Balai Subak. Waktu nika wenten mungkin polanya pentahelix, dia ada BUMN yang berkontribusi untuk mendirikan sapunika taler ring Subak niki karena berkoloni sifatnya, mendirikanlah badan hukum koperasi sehingga sah sebagai badan hukum. Nah koperasi nike kemudian menjadilah pemegang saham di dalam PT Rice Milling Unit. Dadosnya gabah yang muniki duen Subak sepuniki ranjingange ke Rice Milling Unit. Padahal taler duenipun nika, duanipun taler maka silih tunggil shareholder di dalam PT itu. Itu kan satu hal yang menarik juga untuk kita lihat, gitu. Siapa tahu ada pola-pola lain juga. Satu sisi tradisional dengan kesantunan pertaniannya, tetapi di sisi lain ada mekanisme bisnis seperti itu yang bawasang boya jawantah sosial religius kemudian enten daging ekonomik masih kide kan enten the sustainable. Nah, apakah niki jadi satu hal yang kemungkinan ada inovasi-inovasi berikutnya? Nah kaping kalih niki titiang ring undang-undang pangan Prof. Segala bentuk sumber yang berasal dari kekayaan hayati kocap gitu. Pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, niki kocap definisi pangan. Nah ini titiang rerah ring kehutanan sepunika. Ini beberapa hutan-hutan kita kan wilayah konservasi, wilayah yang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup melalui BKSDA. Punapi kira-kira adat punya peluang juga untuk bisa masuk di wilayah nih ke. Apakah dengan hutan, tapi istilahnya nih ke kekeren. Ini kan persoalan yang menarik juga di wilayah Bentang Bali Barat atau Bentang wilayah Ring Batur tuh, ring wilayah yang Kaldera Batur. Sampai dengan bawah nih kan juga wilayah-wilayah yang dealingnya juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah ini titiang indayang nunas pikayunan para naruwak yang makakali. Yeah. Terima kasih kepada Cok Bayu. Mungkin saking Pak Prof Rumun, ya, dari Pak Prof. Ya, jadi ini memang sangat menarik gitu. Jadi Subak memang harus kita perkuat. Selain kita perkuat, kita majukan kan gitu. Nah,
Kenapa Subak diperkuat? Karena memang Subak memiliki modal sosial yang sangat bagus. Modal sosialnya. Modal ekonominya belum. Tapi modal sosial sangat bagus. Apa saja yang terkandung dalam modal sosial Subak ini? Yang pertama, mutual trust. Jadi mereka saling percaya antar petaninya. Mulai dari membagi air, pinjam, meminjam air, segala macam. Jadi ada saling percaya di antara mereka. Lalu modal sosial kedua yang tidak kalah pentingnya adalah setiap Subak ini memiliki awik. Mereka sangat patuh terhadap awiknya. Mereka nggak mau kena sanksi sosial. Apalagi nanti sanksi di hadapan Sang Hyang Widi. Seperti itu. Nah, itu kekuatan. Kemudian apalagi mereka memiliki jaringan-jaringan. Jadi antar Subak. Jadi Subak yang ada di Bali ini yang sumber airnya dari sungai, mereka nggak akan bisa lepas satu dengan yang lainnya. Nah itulah yang kemudian leluhur kita membuatkan. Kalau kita di pura misalnya umat kita dibangunkan satu, besakih, dijadikan satu kita semua pada odalan-odalan tertentu. Nah Subak pun sama. Jadi yang sepanjang saluran, sepanjang sungai misalnya yang ada di Tabanan, di Badung, pada piodalan-piodalan tertentu itu sama-sama di Danau Beratan. Dijadikan satu dumun waktu ada Sedanagung. Jadi mereka punya jaringan. Mereka akan berbicara di sana gimana kondisi airnya. Yang di Buleleng misalnya ada di Danau Tamlingan, ada di Danau Buyan. Kalau yang sebelah barat. Nah yang kemudian di Batur itu ada yang dari misalnya Bangli, kemudian Klungkung, Karangasem termasuk Buleleng yang ada di kawasan timur. Nah ini adalah modal sosial. Nah inilah yang harus kita kuatkan selain budaya-budaya bertani itu. Artinya budaya bertani, filosofi yang dimilikinya seperti desa adat itu adalah Trihita Karana. Ini coba kita perkuat karena saat ini ya mulai memudar lah. Jadi misalnya kita ngomong Trihita Karana harmonis dengan alamnya. Kita cerita misalnya saluran bagus, tahu-tahu kita ajak tamu sampahnya banyak di saluran. Nah ini kita perkuat lagi. Jadi direvitalisasi. Kita sudah punya. Kuatkan lagi. Barulah kemudian tidak hanya diperkuat saja yang ada. Majukan. Setuju saya bahwa ke depan ini sudah kira-kira awal tahun 2000-an saya juga dengan Pak Prof. Windy, Pak Prof. Sutawan menyampaikan bahwa Subak itu tidak lagi semata-mata bersifat sosio-agraris religius. Ada tambahannya yaitu sosio-agraris, teknik dan ekonomi. Jadi tekniknya ini adalah teknik irigasi yang bisa efisiensi air irigasi. Karena dulu yang terpenting bagi petani padinya terendam air. Padahal ada efisiensi. Kenapa kita butuh efisiensi? Karena penggunaan air nanti akan semakin kompleks. Sehingga perlu teknik irigasi. Teknik irigasi itu tidak semata-mata di dalam satu subak tetapi antar subak. Sehingga waktu itu tahun 89 saya dengan Prof. Sutawan, Prof. Windy, almarhum dua-duanya itu suhu saya gitu. Itu membuat yang namanya wadah koordinasi antar subak sepanjang sungai. Subak Agung. Nah, itu dulu konsepnya. Gitu. Yang sebelumnya ada subak gede kalau dia dalam satu daerah irigasi. Subak gede kemudian antar subak gede dengan subak gede atau subak gede dengan subak-subak yang tunggal ini kita sebut dengan subak agung. Seperti di Buleleng ada di sepanjang sungai Buleleng, sepanjang sungai Nangke, sungai Banyumalu sudah terbentuk, di sungai Hu sudah terbentuk. Nah itu diharapkan waktu itu pemerintah menindaklanjuti. Untuk apa? Mengatur air. Karena subak adalah sistem irigasi tradisional. Jadi aturlah air. Bukan lagi pemerintah yang mengatur berapa alokasi air yang ada di setiap bendung sepanjang sungai. Tetapi pemerintah tinggal mendengarkan dari wadah koordinasi ini. Kami butuh ini. Kalau pinjam air antar bendung, bendung yang mana misalnya. Jadi tidak semata-mata pinjam air antar petani, antar bendung.
Jadi kalau di Buleleng itu di sungai Buleleng itu ada antar bendung. Jadi setiap hari Rabu itu ada istilahnya di sana Tuye Pungkatan. Seluruh bendung yang ada di hulu, bendung Git-Git, bendung Jeruk, bendung Batu itu tutup. Dia harus buka air agar melimpah ke sungai sehingga bisa digunakan oleh subak-subak yang ada di hilir. Nah, itu artinya teknik. Kadang-kadang kita jangan lupakan itu gitu. Kenapa? Subak pun bisa mengatur teknik pertaniannya. Jadi kalau di Buleleng itu daerah Ambengan, Git-Git itu gak ada yang berani menanam palawija. Sederhana, padahal pemerintah pola tanam harus padi, palawija, padi, palawija, padi. Di sana tidak akan mau. Kenapa? Mereka punya pengalaman. Kalau misalnya sekali saja dikeringkan lahan sawah di sana, pada saat nanti diairi maka itu akan jadi longsor. Kenapa? Beda struktur tanahnya. Nah itulah budaya mereka, mereka sudah pintar untuk itu. Nah barulah ekonomis. Tadi ada rice milling unit. Nah ini sudah mulai dikembangkan. Yang pertama itu tahun 2002. Itu ada program dari pusat, waktu itu masih BPTP namanya, itu dikembangkan di Subak Guame. Nah, Subak Guame ada program integrasi waktu itu, sehingga didoronglah Subak Guame ini untuk bergerak dalam ekonomis. Jadi nama Bonda dijadikan koperasi Kuat Guame gitu. Nah, sampai sekarang masih berjalan dan aset sudah hampir 6 miliar. Nah, bisa nggak kita membentuk guamo-guamo yang lainnya di Bali? Nah, faktanya ini kalau kita memang mau melihat ke depan, saya pernah berkunjung ke Tasikmalaya dan Boyolali. Itu juga melibatkan ribuan petani. Diorganisir menjadi satu. Kalau di Tasikmalaya itu namanya koperasi simpatik. Diberikan bantuan peralatan lengkap, tidak hanya rice milling unit, itu dari kementerian, itu mulai mesin besar, gudang, pengolahan. Setelah pengolahan, packaging. Boyolali, Tasikmalaya, koperasinya ekspor beras. Nah, kenapa kita nggak mampu? Nah, seperti itu nih. Nah, saya sangat berharap pemerintahan Pak Koster saat ini mampu melakukan itu. Seperti tadi disampaikan. Apakah bentuknya koperasi? Nah ternyata Pak Gubernur menginginkan ada BUMD pangan. Jadi Perumda pangan. Kalau tadi ada manajemen di pariwisata, di hotel, tidak akan ada cash and carry, jadi bayah, kemudian barang ada. Tetapi inilah tugas nanti BUMD. Membayar penuh kepada petani, BUMD yang akan bawa ke hotel. Meskipun nanti 3 bulan atau berapa. Nah, itu gagasan ke depan. Sekarang sedang kajian. Sekarang. Nah, jadi itu sudah terpikirkan oleh Bapak Gubernur. Kenapa? Pak Gubernur menginginkan daulat pangan. Kalau kita hanya ngomong daulat pangan, tidak disiapkan perangkat-perangkatnya, maka itu tidak akan bisa berjalan. Nah, jadi itu yang memang harus kita lakukan sehingga Subak itu bersifat sosio, agraris, religius, teknik, dan ekonomi. Jadi kalau tidak ekonomi nanti sayang, kasihan. Nah, kemudian kita kembali bicara di hulu, di hutan, kawasan-kawasan hutan kita gitu. Apakah bisa misalnya desa adat di sana? Ada skema sekarang. Dari kementerian, saya lupa tahunnya, itu dari kementerian KLH. Jadi itu ada skema social forestry, perhutanan sosial yang salah satunya adalah hutan adat. Nah, yang sudah di Bali sudah ada, diberikan hak. Jadi desa adat diberikan hak untuk mengelola hutan. Mengelola hutan.
Tapi jangan menebang pohon. Silahkan tanami di sana. Tanami misalnya apa yang cocok di sana. Kemudian mau lebah madu, silakan. Nah ini di Jemberana sudah yang saya kunjungi, saya dengan Pak Sudiarte yang sudah saya kunjungi itu di 3 tempat. Itu di Pendem, Kelurahan Pendem, kemudian di Pekutatan ya. Pulukan satu lagi saya lupa namanya Yebuah atau apa. Nah itu diberikan kewenangan. Silakan desa kelola. Tapi jangan menebang pohon. Ditambahlah sekarang di sana ada yang namanya agrowisata durian musangking. Jadi kalau itu silakan. Nah salah satunya nanti adat juga diberikan. Dan Bali sudah ada, saya lupa. Ada beberapa desa yang sudah diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Jadi tugas pokoknya adalah konservasi. Hutan harus dijaga. Selain konservasi, manfaatkan hutan untuk bisa mendapatkan income bagi masyarakat yang ada di luar hutan itu. Jadi yang mengelola ini adalah yang di luar hutan, desa terdekat. Atau kalau banjar terdekat di sana, silakan banjar terdekat. Kalau banjar adat di sana ada, desa adatnya, silakan. Itu ada mekanismenya, pengajuannya. Jadi masing-masing desa adat yang ada tempat tinggalnya di sekitar hutan, itu boleh mengajukan. Mulai dari desa adat, kemudian itu ke bupati, dari bupati kemudian ke dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di Provinsi Bali. Itu yang akan di pusat. Barulah kemudian akan ada asesmen, setelah itu akan disetujui. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi saya sangat menginginkan bahwa pada wilayah-wilayah tertentu itu ada desa adat yang melakukannya. Karena desa adat kan punya pecalangnya, sehingga tidak ada lagi pencurian-pencurian kayu, illegal logging dan lain sebagainya. Satu sisi lingkungan akan terjaga sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal. Kita jaga alam, kita muliakan alam. Dan begitu kita muliakan alam yang di kawasan hulu, hutan, maka sumber-sumber air akan bisa kita dapatkan. Sumber-sumber air ini akan menjadi komponen paling utama untuk penyediaan pangan. Pangan itu adalah untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Mungkin dari Tuaji ada yang ingin ditambahkan? Tidak terasa ini waktu sudah 2 jam berjalan Prof. Tidak terasa sudah 2 jam kita berbincang ya. Membahas tentang bagaimana langkah-langkah kebijakan adat tentunya di dalam menuju ketahanan pangan ini. Nah saya di sini sebenarnya masih menarik sekali dengan perbincangan kita. Namun karena waktu kita yang membatasi mungkin di lain waktu kita akan kembali untuk membincangkan hal ini karena bagaimanapun juga sandang, pangan, dan papan ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita khususnya di Bali saat ini. Bagaimanapun seperti halnya mungkin kalau pas Lebaran kita sudah kesulitan pangan, banyak sekali sudah kita sulit mencari mungkin makanan di malam hari. Nah, ini sebuah fenomena mungkin yang harus memang kita sikapi bersama bagaimana ketika umpamanya mencari tempe saja sulit, Prof. Ketika musim Lebaran itu yang boleh mencari tempe, namun yang lupa itu adalah Lebaran ternyata tidak ada, Prof. Kenapa tidak ada ya kerama Bali yang mungkin membuat tempe? Nah, mungkin inilah salah satu bentuk keberlangsungan kita, bagaimana kita seperti apa yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, pangan ini memang harus kita produksi dari Bali itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Prof dan juga Tuaji atas waktu yang telah diluangkan bersama kami di Yayasan Janahita Mandala Ubud. Begitu juga pada pemirsa yang menyaksikan acara ini, tentunya saya bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya di dalam saya sendiri moderator
ada salah ucap, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa Titiang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Museum Puri Lukisan tentunya, yang telah memberikan kami di Yayasan Jana Hitam Mandala tempat dan juga kesempatan untuk menggelar acara-acara kami dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Dan tentunya Titiang mewakili Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Prof dan juga Tu Haji atas sumbangsih pikir yang telah diberikan kepada kami di Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Baiklah, sebagai akhir daripada pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.